Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Hammad bin Zaid, an Ayyub an Abi Usman an Abi Musa, qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kunna idza launa kabbarna, aw qala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, tad'una sami'an basiran qariban. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Ahmad bin Zaidin, an Ayyub an Abi Utsman an Abi Musa, qala kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una samma tad'una tad'una ghaiban tad'una samian basiron qariban. Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Hammad bin Zaid, an Ayyub an Abi Usman an Abi Musa, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban tad'una sami'an basiran qariban. Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Hammad bin Zaid, an Ayyub an Abi Usman an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban tad'una sami'an basiran qariban. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman ibn Harbin, haddatsana Hammad ibn Zaid, an Ayyub an Abi Usman an Abi Musa, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kunna idza alawna kabbarna fa qala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban tad'una sami'an basira qariban. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Hammad bin Yazid bin Zaid an Abi Ayyub an Abi Uthman an Ayyub an Abi Uthman an Abi Musa al-Ash'ari qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin kunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba tad'una as-sami' al-basir qariban. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb an Yazid haddatsana Hammad bin Zaid an Yazid an Ayyub an Abi Uthman an Abi Musa qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakabbarna faqala fakunna kabbarna idza alawna kabbarna faqala irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba tad'una sami'an basiran qariba. Permasalahan yang lain. Apa itu? Bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini kita menetapkan sifat al-maghfirah dan al-ghufran, bahwa Allah itu memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Maka sifat pemberian ampunan
dan pemberian tajawazul had, tidak diiqab, dilewatkan dari dosa-dosanya, maka al-maghfirah wal ghufran dari dua sifat ataupun dari sifat-sifat sabitah untuk Allah. Sifat apa? Sifat fi'liyah. Maka dari al-maghfirah yang merupakan sifat dan al-ghufran yang merupakan sifat untuk Allah ini, Allah itu mengampuni dosa-dosa, akhirnya diambil nama yang diambil dari fi'il untuk Allah, nama Al-Ghaffar dan nama Al-Ghafur. Dan telah kita pelajari di ilmi tafsir fi qoulihi ta'ala sabarin syakur. Alal qiraah Hafiz an Asim sabarin syakur. Alal qiraah Al-Kisai sabarin syakur. Dan juga Al-Wars sabarin syakur. Maka dua-duanya ini adalah sighah mubalaghah. Sabar ala wazan fa'al dan syakur ala wazan fa'ul. Dan begitu pun di sini Al-Ghaffar ala wazan fa'al, maknanya Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa. Dan Al-Ghafur ala wazan fa'ul, Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita tentang sifat Allah Maha Pengampun, seperti disebutkan di sini di dalam akhir hadis, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Maka tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosaku wahai Allah kecuali kamu. Innaka antal ghafurur rahim. Maka akhirnya disebutkan sifat dari nama Allah bahwa sungguhnya engkau itu Maha Pengampun. Al-Ghafur. Maka Al-Ghafur diambil dari wazan fa'ul bimakna Maha Pengampun. Dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Telah kita lewati sifat Ar-Rahim. Maka ada pun pendalilan bahwa Al-Maghfirah wal Ghufran, dua sifat Allah yang fi'liyah. Kenapa kita katakan fi'liyah? Karena sifat mengampuni makhluknya itu adalah sifat fi'liyah. Allah dimintai untuk meminta ampunan, maka dia mengampuni. Mana dalil yang lebih jelas lagi? Kalau dia itu sifat fi'liyah tidak terus menempel kepada Allah untuk mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Hadis diantaranya hadis nuzul. Di mana di hadis nuzul disebutkan innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya man sahabiyuhu man akhrajah ya Abdurrahman. Hadis nuzul. Innallaha yanzilu fi kulli lailah. Hadis man? Indaka ya Hudzaifah. Hadis Abi Hurairah. Man akhrajah? Muttafaqun alaih ahsan. Maka disebutkan di dalam hadis ini Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit-langit dunia. Maka salatlah malam. Apa yang dikatakan oleh Allah? Man yastaghfiruni aghfirullah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Dari sini menjadi poin atau tidak bahwa sifat pemberian ampunan sifat fi'liyah. Jadi poin apa tidak? Kenapa? Karena tergantung dari permintaan ampun dari hambanya. Di saat hambanya meminta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Maka di sini makna dari sifat fi'liyahnya jelas. Di mana Allah mengatakan, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku mengampuni kalian. Maknanya Allah tidak terus dalam keadaan sifat dzatiyah seperti mempunyai mata, mempunyai penglihatan, mempunyai kaki, terus menempel pada Allah. Sifat maghfirah itu tidak, paham? Kita berbicara tentang Allah tapi dengan dalil. Maka inilah dari sifat-sifat yang dibolehkan kita membicarakan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah dari sifat fi'liyah. Mana pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah? Banyak tentang nama Allah Al-Ghafur. Maka Allah berfirman di dalam surat Fatir dan Az-Zumar, innallaha azizun ghafur. Dan di surat Az-Zumar, ala huwal azizul ghaffar. Maka kalimat ghafur
dan Al-Ghaffar, dua-duanya sighah mubalaghah, Ghafur ala wazn fa'ul dan Ghaffar ala wazn fa'al, yang makna sighah mubalaghah adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengampun, Ghafurun dan Ghaffar. Adapun pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat mengampuni dosa-dosa seperti di dalam surat Al-Baqarah, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Makna ghufranak di sini masdar ghufranak yang takdirnya fi'il, ghufranak ay meminta ampunan darimu wahai Allah. Ghufranak astaghfirulaka, masdar bimakna al-fi'il. Dan juga di dalam surat Fussilat dijelaskan juga tentang sifat pengampun ini, inna rabbaka ladu magfiratin, bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Namun sering Allah menggandengkan tentang sifat yang rahmah dengan sifat yang keras agar kelompok manusia tidak lalai seperti kelompok Al-Murji'ah. Kelompok Al-Murji'ah mengambil ayat-ayat yang Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya mereka masuk kepada beberapa dosa-dosa besar pun menganggap dirinya Allah pasti akan mengampuni mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan ayat-ayat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang digandengkan dengan Allah Maha Keras adabnya. Dan di dalam surat Fussilat ini pun sama. Di ayat yang ke-43 digandengkan, inna rabbaka ladu magfiratin wa du iqabin alim. Maka sungguhnya Rabb kamu itu Maha Pengampun, mempunyai sifat pengampun. Wadu iqabin alim, dan mempunyai sifat mengadab yang sangat perih dan pedih. Maka dari ayat-ayat seperti ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah mengimani Allah sangat pemurah, penyayang, mencintai hamba-hambanya dan Maha Pengampun. Jika kita berbuat kesalahan minta ampun, namun dibarengi dengan wadu iqabin alim. Maka Allah itu mempunyai iqab yang sangat keras. Maka jangan sembarangan mentang-mentang misalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kemudian kalian terus bergelimang kepada dosa tanpa meminta ampun, tanpa meminta taubat dan sebagainya. Ini pendalilan di dalam ayat Al-Quran tentang sifat Allah mempunyai sifat Al-Maghfirah dan nama Allah dari Al-Ghaffar dan juga dari Ghafur. Adapun di dalam hadis banyak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah disebutkan tentang doa yang disebutkan di dalam ayat tadi. Sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir, di riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Dan begitu pun tentang permasalahan ini pun di dalam hadis ini. Mana poin pendalilannya? Wala yaghfiru dunuba ila anta faghfirli. Maka dari sifat Allah, ampunilah dosaku min indik, dari sisimu, magfiratan innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya kamu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini dari hadis yang bisa kita berikan pada pertemuan Sahih Al-Bukhari, yang mana pendalilan kita di dalam hadis ini jelas tentang sifat Maha mendengar dan Maha melihat. Dari segi apa? Bahwa di saat Abu Bakar meminta doa kepada Nabi, menunjukkan dengan kita berdoa kepada Allah, Abu Bakar meminta doa kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah, menunjukkan Allah mendengar dari doa manusia. Itu poin pendalilan. Dan poin pendalilannya juga, tidaklah Allah mendengar kecuali dari doa-doa. Dan doa-doa, apakah seseorang berdoa dengan mikrofon? Tidak. Berdoa antara dia dengan Allah, terutama masalah dosa, tidak ingin diketahui oleh manusia bahwa dia pendosa-pendosa besar, maka dikatakan, ya Rabb,
Inni dhalamtu nafsi dulman katsira. Wahai Allah, aku mempunyai dosa yang besar. Masa diumumkan seperti ini? Tidak kan? Tidak pakai mikrofon. Maka kalau begitu, Allah Maha mendengar dengan doa yang lirik ini. Ini wajah pendalilannya jelas. Maka hadis ini juga menjadi pendalilan tambahan tentang sifat selain Allah Maha mendengar dan melihat dari dosa-dosa hambanya, dan juga sifat ampunan. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka wahai manusia yang tidak pernah lekang dari dosa, banyaklah beristighfar. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar. Karena setiap hari kita tidak pernah lekang dari